Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Hari ini saya bersama dengan Bapak Pahala, dan kita akan ngobrol tentang mendidik untuk membentuk karakter. Tema ini sangat penting banget karena karakter itu pondasi utama bagi siswa untuk menghadapi masa depan. Jadi, mari kita langsung ngobrol santai tapi penuh makna dengan Bapak Pahala. Sebelumnya, boleh dong Bapak kenalan dulu sama pendengar biasanya mengajar di mana atau profil Bapak sebagai guru SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahala Alalam Kayana SPD. Profil pendidikan saya adalah saya lulusan dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yaitu lulus pada prodi FKIP SD pada tahun 2012. Profil sebagai guru, saya mengajar sebagai guru yaitu sejak tahun 2012 di SD Negeri Empat Pojok, yaitu Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Sekarang saya mengajar di kelas 2 SD. Terima kasih Bapak atas perkenalan yang sangat menarik. Sebelum masuk lebih dalam, menurut Bapak, bagaimana sebenarnya posisi pendidikan karakter dalam dunia pendidikan kita saat ini? Untuk posisi pendidikan karakter saat ini, pendidikan karakter sudah menjadi hal yang sangat penting. Karena tidak cukup hanya dengan pintar akademik, tapi juga harus punya sikap, etika, dan nilai-nilai yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Wah, menarik banget. Jadi, memang pendidikan karakter itu bukan sekedar tambahan ya teman-teman, tapi inti dari pendidikan. Nah, menurut Bapak, apakah pendidikan karakter itu lebih efektif diberikan dalam mata pelajaran khusus atau seharusnya diintegrasikan ke semua mata pelajaran? Eh, Menurut saya, pendidikan karakter sebaiknya diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Jadi, bukan hanya materi khusus, tapi hadir dalam setiap pembelajaran dan interaksi di sekolah. Sehingga bukan hanya pada materi khusus saja, seperti itu. Oh, begitu. Jadi, apapun mapelnya sebenarnya bisa jadi sarana pembentukan karakter. Kalau Betul dari sisi sekali. praktik di kelas sendiri, strategi apa yang biasanya Bapak terapkan agar nilai karakter itu tidak hanya sekedar teori, tapi benar-benar dipraktikkan siswa? Biasanya, biasanya saya memberi contoh nyata lewat sikap, membiasakan aturan sederhana seperti disiplin waktu, jujur dalam tugas, serta melibatkan siswa dalam kerja kelompok agar mereka belajar tanggung jawab dan saling menghargai. Wah, wah, menarik banget. Jadi siswa belajar bukan cuma dari teori saja ya teman-teman, tapi juga bisa lewat dalam pengalaman yang nyata. Kalau boleh, mungkin ada Iya. pengalaman nyata ketika Bapak melihat karakter siswa terbentuk lewat metode mendidik yang Bapak terapkan. Untuk contohnya, pernah ada siswa yang awalnya sulit diatur, tapi setelah diberi kepercayaan seperti menjadi ketua kelompok atau ketua kelas, justru menunjukkan perubahan yang sangat besar. Lebih disiplin, lebih peduli dengan temannya. Dari situ terlihat karakter yang bisa tumbuh lewat kesempatan yang tepat. Jadi untuk kepercayaan ini tidak hanya pada satu atau dua anak saja seperti itu. Wah, kisah Bapak keren sekali. Jadi, kelihatan kalau pendidikan karakter itu memang bisa membawa perubahan nyata yang besar bagi siswa. Kalau bicara soal kondisi sekarang, apalagi di era digital, banyak sekali tantangan dalam membentuk karakter anak. Menurut Bapak,
Bagaimana peran guru di tengah derasnya pengaruh luar ini? Tantangan zaman digital di zaman seperti era digital ini, tantangannya memang sangat besar sekali. Peran guru adalah menjadi pendamping, kemudian bukan hanya sebagai pengajar juga. Kita perlu membimbing anak agar bijak menggunakan teknologi. Tidak hanya cerdas dalam secara informasi, juga cerdas dalam beretika seperti itu. Jadi tantangan digital ini tidak hanya merubah karakter anak menjadi yang lebih negatif, tapi ditujukan ke perubahan anak, eh, perubahan karakter yang lebih positif seperti itu. Wah, ya betul banget. Jadi guru itu nggak bisa tinggal diam saja, tapi harus hadir sebagai pengarah sekaligus role model bagi siswa. Selain guru, tentu ada peran orang tua dan masyarakat. Seberapa penting menurut Bapak kolaborasi ketiganya dalam mendidik karakter? Kolaborasi ini sangat penting sekali. Guru hanya bisa Guru bisa menjadi maksimal kalau ada dukungan dari orang tua di rumah dan dukungan masyarakat yang konduktif. Jadi semua pihak harus sejalan. Jadi kolaborasi ini sangat penting sekali, baik keluarga, anak, masyarakat, dan guru masing-masing siswa. Seperti itu. Setuju banget, Bapak. Jadi, pendidikan karakter itu memang bekerja sama bareng, bukan hanya tanggung jawab seorang guru saja. Sebagai penutup, kalau melihat generasi sekarang, karakter apa yang paling penting untuk mereka miliki, dan bagaimana pendidikan bisa membantu mencapainya? Untuk generasi sekarang yang paling dibutuhkan adalah karakter integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Pendidikan bisa membantu dengan memberi teladan, konsistensi, dan kesempatan bagi siswa untuk mempraktekannya sehari-hari. Jadi ini butuh pembiasaan bagi anak untuk melatih kedisiplinan dan karakter anak seperti itu. Wah, itu pesan yang sangat mendalam, Bapak. Semoga benar-benar bisa jadi bekal buat generasi kita. Sekian, terima kasih Bapak atas waktunya dan sharing yang sangat bermanfaat. Semoga obrolan ini bisa memberikan inspirasi khususnya bagi kita semua untuk lebih memperhatikan pendidikan karakter. Sebelumnya, apakah ada pesan atau kesan yang Bapak ingin berikan untuk calon mahasiswa menjadi seorang guru yang berkarakter? Baik untuk pesan ya untuk mungkin kepada Mbak Megan, dunia pendidikan tidak hanya sekedar teori yang kita pelajari di sekolah maupun di perkuliahan. Di dunia nyata itu sangat berbeda sekali ya dengan praktek-praktek yang dilakukan di perkuliahan. Jadi nanti Mbak Megan setelah lulus ke 4 tahun ke depan dan bisa mengabdi di sekolah seperti Pak Bahla ini, ternyata sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang kita pelajari di kampus atau di universitas. Dulu mungkin sedikit cerita saya waktu kuliah itu ya, kelihatannya saya itu sudah menguasai banyak ilmu tentang metode atau pendekatan, materi yang diberikan pada dosen pada saya. Kemudian setelah lulus, saya coba terapkan di sekolah, tapi itu sangat jauh berbeda sekali dengan yang ada di lapangan atau yang ada di sekolah. Jadi untuk menghadapi setiap siswa dan siswa lainnya, 1 sampai 20, 1 sampai 30 setiap tahunnya kan setiap sekolah mendapat murid yang berbeda dengan karakter yang berbeda juga.
Jadi setiap tahun, setiap waktu, setiap hari kita menghadapi anak-anak yang memiliki jiwa yang aktif, karakter yang jiwa yang aktif, karakter yang berbeda dengan ilmu yang kita dapat di kuliah dan diaplikasikan di sekolah. Mungkin perlu benar-benar materi itu atau ilmu yang didapatkan di kampus itu kita terapkan dengan sebaik-baiknya untuk di sekolah itu seperti kurikulum aja itu tiap tahun kita berubah. Jadi setiap guru itu dituntut lebih cepat untuk menyesuaikan kurikulum yang baru yang diterapkan di sekolah. Jadi kurikulum tiap tahun, tiap beberapa tahun itu pasti berbeda. Jadi pendidikan karakter pun juga berbeda seperti itu. Mungkin pesan untuk Mbak Megan, tetap belajar giat di kampus, jangan lupa berdoa, kemudian belajar yang giat. Eh, nanti saat masuk ke dunia pendidikan itu adalah pendidikan yang sebenarnya, karena kita menghadapi berbagai macam karakteristik anak yang berbeda seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan kesan serta pengalaman Bapak yang Bapak berikan. Menjadikan saya untuk menjadi mahasiswa yang ingin lebih berkarakter lagi, menggali lebih dalam tentang wawasan seorang calon guru di masa depan untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa tadi saya belum sempat menampilkan bahwa saya ini guru asli, Oh bukan iya, bohongan. Ini maaf, ini kelihatan nggak ya? Ini identitas saya, yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan. Di situ juga ada NIP saya. Terima kasih Mbak Mega. iya Bapak, terima kasih kembali. Saya akhiri ya Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Megan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.